Assalamualaikum teman-teman. Saya kemarin seharian bersama dengan warga Bantarsari, juga Kapolres Subang, AKBP Sumarni, juga jajarannya di Pasir Halang. Suasana sangat ganyang, penuh dengan suasana keakraban serta gurauan yang membuat suasana hujan sore itu menjadi tetap ceria. Berikut kegiatan Kapolres Subang di Bantarsari, khususnya di Pasir Halang, beserta dengan Camat Cijambe, PKK Cijambe, Lurah Bantarsari, juga warga desa setempat. Ayo cobain pesan di ibu-ibu PKK di Pasir Halang. Teman-teman lagi di Pasir Halang bersama Pak Camat sama Ibu Kapolres. Ini wilayah kecamatannya beliau. Kita doakan jadi bupati. Mantap deh. Cepat jadi kadis. Kadis yang mengelola dan mengembangkan Subang ke depan. Harus hebat titip ya. Sahabat Wing. Ya, itu Bu Kapolres masih selfie teman-teman, dan beliau menikmati makanannya, menikmati juga makanan ringannya. Yang jelas ini wilayah hukum dia, dan beliau menikmati pemandangan yang indah ini. Kata beliau, di Kalimantan nggak ada tempat yang kayak gini, adanya di Pasir Halang. Dan Bu Kapolres hari ini sangat bahagia melihat pemandangan wilayahnya. Ya, luar biasa, alam di Pasir Halang keren. Buat foto, selfie, buat camping, mantap. Ayo datang ke Pasir Halang, saksikan alamnya yang luar biasa. Cakep banget, makanannya enak banget, keren. Oke, terima kasih Bu Kapolres sudah datang dan sudah langsung jatuh hati di Pasir Halang. Objek wisata alam, wisata pemandangan di Kecamatan Cijambe, khususnya Desa Bantarsari, Pasir Halang, terus berbenah secara mandiri. Ini Pak Dusun, Pak Dusun, sehat ya Pak? Pak Mang Ngoclang. Wih, tuh RT, wih RT luar biasa. Saya kebagian itu kenapa ada gitu? Wih. Mantap, si Babeh dah tuh Pasir Halang, Lur. Ya, ini lagi cerah. Kalau cerah kesini, dan kalau libur besok hari tanggal 1, nah libur, ayo ke Pasir Halang. Bapak Camat Cijambe, Pak Agung, juga Ibu Camat, Ibu Dede, Ibu Bidan, juga warga yang lain sudah standby di Pasir Halang. Teman-teman, di Pasir Halang lagi ada kunjungan nih, kunjungan Kapolres. Nah teman-teman, ini hari ini kita lagi ada banyak rombongan Kapolres dan teman-teman yang lain berkunjung ke Pasir Halang. Selamat siang Bu Kapolres. Selamat sore. Mantap ya. Boleh tahu nih Bu Kapolres, kunjungan apa hari ini nih? Kami mau melakukan silaturahmi kamtipmas dengan warga Pasir Halang, Cijambe. Suasananya gimana Bu? Top banget, suasana alam luar biasa. Nyesel kalau nggak kesini. Asik ya. Nyesel Lur, ayo kesini ke Pasir Halang nih. Kapolres aja kesini, Bu Kapolres dan rombongan ya. Tuh kan, yuk kita lihat nanti seperti apa aktivitas dari Ibu Kapolres. Kepala Desa Bantarsari, Bapak Said Supendi, mendampingi Ibu Kapolres beserta rombongan dan Pak Camat Cijambe.
Kemarin Ibu Kapolres ke kantor saya nggak sempat ngobrol. Hari ini ketemu di lapangan, waktu podcast. Oke ya. Nyesel kalau nggak ke Pasir Helang. Oke, yuk teman-teman, tuh Ibu Kapolres saja sudah ngajak ke Pasir Helang. Ayo ke sini, Paku. Pasir Helang, mantap. Pasir Helang, mantap. Oke, Pak Camat sama bidadarinya. Dan Pak Kapolsek juga hadir teman-teman ya. Oke, Pak Kapolsek juga ke sini. Gimana Pak Kapolsek, wilayahnya ini aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dicek langsung sama beliau. Asik. Kamtibmasnya. Asik. Apakah Kapolsek menyentuh atau tidak? Asik. Sampai alhamdulillah. Dan Kapolseknya saya tahu selalu menyentuh. Amin. Terima kasih. Oke, yuk kita lihat lagi yuk. Ibu Kapolres langsung diberikan jamuan kelapa muda dari Desa Pantarsari oleh Ibu Lurah, Ibu Cici, ditemani oleh Pak Camat dan Kapolsek Cijambe. Ya teman-teman, Bu Kapolres lagi bincang-bincang dengan warga masyarakat di Pasir Helang ya. Nah ini, dan saya lagi di sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Oke. Perlu teman-teman tahu, Ibu Kapolres yang berasal dari Pontianak ini dan sebelum ke Subang adalah Kapolres Sukabumi. Ini orangnya sangat familiar, enak diajak gurau dan ramah. Sesekali gurauannya bikin tertawa di sekitarnya. Inilah kita akan ikuti sampai selesai kegiatan Ibu Kapolres kita AKBP Sumarni di Pasir Helang. Sore kemarin suasana Pasir Helang berawan. Suasananya sangat sejuk sekali. Sangat antusias kita menikmati pemandangan alam yang indah di ketinggian 526 mdpl, melihat langsung Subang kota dari Pasir Helang, Desa Bantarsari, Kecamatan Cijambe. Jalan santai dari bawah ke sini, jalan santai. Nih teman-teman, Pak Kasat aja sama timnya selfie di Pasir Helang. Kita akan tanya dulu ya sama Pak Kasat tentang Pasir Helang. Pak Kasat, gimana suasana Pasir Helang nih, Mas Pak Kasat nih? Rasanya Jika di mana? asa di Pangilihan dulu. Wah, asik. Oke ya. Oh, gagal. Oke. Sip. Setelah cukup beramah tamah, acara akan segera dilakukan, yaitu sosialisasi Kamtibmas dari Kapolres Subang, Ibu AKBP Sumarni. Mau ngapain? Bisa ada tempat ini aman nih. Ini masih ada ini monyet-monyet ada nggak? Ibu mah lihat monyet-monyet tapi kesini pada
Seperti saya duga, Ibu Kapolres langsung membuat ice breaking, memecah suasana, disambut dengan senyum dan tawa dari audiens. Dan Kepala Desa Bantarsari Bapak Said Supendi langsung membuka acara menyapa warga dan memberikan penghormatan kepada Ibu Kapolres AKBP Sumarni. Saya hormati ini mengenalkan Ibu Kapolres Subang yang mana pada sore hari ini bisa datang ke Pasir Helang sebagai alam Bantarsari dan Pak Kapolsek yang ada dari bisa hadir, para kadus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda juga hadir di sini. Dan ini tokoh-tokoh wanita sebagai kader Yandu pensukses vaksin ini Luar biasa. dan dari desa ada BPD, LPM, para RW, RT hadir semua di sini dan aparatur desa di sini hadir. Pertama-tama ucapkan terima kasih ke Ibu yang mana pada sore hari ini bisa datang bertemu dengan tatkala Ibu menengok yang sakit. Ucapan itu baru kali ini Kapolres bisa datang pada saat ada yang sakit dan perlu butuh uluran tangan dan perlu diketahui bersama Bapak RW yang saya sampaikan untuk sumbangan dan ke Siloam Bu mau diberangkatkan yang sakit itu. Nah, hal-hal seperti itu ucapan terima kasih ke Pak Kapolsek yang mana peduli bisa mengondisikan termasuk Bapak kita Bapak Kama, Ibu Kama, Bidang, para kader. Kami tidak menunggu kontak. Dalam suasana hujan, alhamdulillah acara berlangsung hangat ya teman-teman. yang masih terbenali sekarang nggak diurut lagi pembangunannya. Di Bantarsari ada masjid lengkap dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Itu kalau dikelola dengan baik, kemudian juga ada yang memang berminat untuk menggelar secara profesional ini pasti biasa. Di samping juga banyak makanan-makanan kuliner yang bisa dijual, dan juga budaya. Pak Camat, Jambe, beserta Ibu, dan nanti Pak Kapolsek dan Bapak Kepala, ibunya nggak ada ya. Pak lain sama siapa aja? Mati, sama Kades, Bapak sama kami. Serta jajarannya, Pak Kades Tua, para Pak Pondar ya, Ibu Bidang, Ibu Pondar, Ibu Bapak yang tergabung dalam organisasi OPMD atau BUMD, BPD ya, dan banyaklah yang hadir pada acara ini. Tentunya pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga masih bisa menikmati dengan panca indera kita situasi alam yang begitu luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada warga masyarakat Bantarsari, yaitu di Pasir Helang ini. Saya tadi sepanjang jalan dari Subang melewati tempat ini luar biasa.
kalau memang jalannya itu mulus, luar biasa bagus. Tapi tadi sudah agak mulus ya, kerikil-kerikilnya, tapi masih ada ya. Itu mungkin perlu dimuluskan ya Pak Camat ya. Barangkali nanti ada program-program untuk infrastruktur lainnya sehingga bisa mendukung pariwisata di Pasir Helang ini. Saya tentunya dimanapun saya berada nih Bu, Bapak, saya selalu ingin memberikan support lah ke teman-teman kepala desa, termasuk ibu-ibu PKK, apa yang bisa kita dorong dari daerah ini sehingga bisa menambah income, menambah kemandirian ekonomi bagi warga masyarakatnya. Karena kadang-kadang ada alam yang disediakan oleh Tuhan, tetapi kita sebagai SDM-nya malas atau enggan untuk mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi ya, mengeksplornya, mengelolanya dengan baik, sehingga keadaan itu terbuang sia-sia. Nah, situasi di Pasir Helang ini saya lihat punya magnet tersendiri, karena dia punya landscape yang bagus sekali ketika cuaca cerah, di sore hari, senja hari, apalagi saat pagi hari, ini pasti bagus banget. Untuk itu silakan anak-anak Karang Taruna, teman-teman LPMD, kelola ini dengan baik. Di sini sudah disiapkan, sudah ada bagus lah, walaupun masih bisa kita perlu berikan sentuhan-sentuhan keindahan gitu ya. Buat manajemen medianya. Nah, teman-teman LPM mungkin bisa buat semacam flyer di IG atau di medsosnya ya, di Facebook, perkenalkan tempat ini ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak hanya orang Subang yang tahu Pasir Helang, tapi orang di Jawa Barat, orang di seluruh Indonesia tuh kalau misalnya ngeklik tempat wisata Pasir Helang itu bisa muncul nih. Apa kira-kira dikasih nama? Misalnya Pasir Helang, pemandangan alam. Nah, yang common gitu ya. Sehingga orang kalau mengklik sesuatu terkait alam bisa muncul Pasir Helang. Nah, itu silakan belajar tuh gampang. Buka aja YouTube. Di situ kita bisa belajar bagaimana mempromosikan suatu tempat. Gak usah yang ribet-ribet. Buat flyer kan gampang ya. Untuk memperkenalkan wisata di sini. Jadi teman-teman Karang Taruna coba sedikit sibuk dengan pengelolaan tempat ini sehingga tempat ini benar-benar bisa terpublish ya, orang lain bisa tahu. Ini saya baru tahu nih, apa karena saya yang kudet ya, kurang update atau memang ini yang belum terpublish dengan baik. Bahkan produk apa yang bisa dijual dari sini? Tadi saya sudah cobain tuh pisang, keripik pisangnya udah enak banget. Itu mirip seperti di Manado saya bilang. Pisang gerohe itu kan terkenal tuh. Nah, tinggal packagingnya mungkin ya, tidak di plastik bening, mungkin bisa diganti packaging di aluminium yang diberikan desain-desain khusus. Apalagi ditambah keripik pisang Pasir Helang. Nah, tadi itu enak banget bener. Dan sudah cocok jadi oleh-oleh khas Subang. Suruh wakili datang beli. Iya kan? Nah, kalau ada hal-hal yang menarik dibuat, dikemas sehingga orang tertarik, tapi nggak yang kumuh, nggak yang urakan, yang berkelas lah. Kita tonjolkan alam, tapi dengan nuansa-nuansa yang ya memang mengedepankan kearifan lokal di sini gitu ya. Itu saya senang tuh seperti itu. Ayo ibu-ibu bangkit, jangan hanya ayo kamu, nggak ada produknya, ya kan? Kalau bisa Pak, kan bisa tuh panggil pengajar atau pelatih yang profesional untuk buat keripik pisang yang bagus kemasannya selain yang mungkin rasa original tadi misalnya ya. Nggak pakai helm, itu kayaknya sedih, kita mau ini kasihan, mau ditilang kasihan, tapi kok kalau nggak ditilang orangnya itu aja, dikasih tahu, diberhentiin, Pak besok pakai helm ya, iya bu, besok begitu lagi dia. Nah, jadi tolong, helm ini bukan untuk ketemu polisi, bukan, tapi untuk menjaga keselamatan kepala kita. Kalau jatuh, tangan kita patah, masih ada gantinya, tangan palsu, kaki palsu masih ada. Tapi kalau kepala kan nggak ada kepala palsu kan? Iya kan Bu? Nah, makanya ayolah bapak-bapak, ibu-ibu naik motor pakai helm. Bonceng depan, belakang pakai helm. Anak-anak sekolah naik motor pakaiin helm. Kalau udah celaka ibu menyesal.
ya kan? Sebelum terjadi, ayo kita tertib lalu lintas, pakai helm lah minimal. Lah. Kemudian yang lainnya lagi, sekarang ini marak curanmor. Curanmor, jadi harta benda kendaraan bermotor, jaga betul nih harta bendanya, kasih kunci pengaman ganda. Kalau perlu di rumahnya pakai CCTV kalau bisa, atau digiatkan di lingkungan masing-masing, RW-RW-nya satkamling, ronda malam. Biasanya juga dia mainnya siang hari, ya kan? Ya saling mengawasi lah. Kan kalau orang nggak dikenal kan tahu, orang di sini kan hafal yang mana orang desa, yang mana bukan. Udah dilihat yang mencurigakan nguruk-nguruk. Kamu lagi ngapain tuh? Kriminal, kadang-kadang nyuri motor dalam waktu 30 detik dia udah bisa bawa kabur. Karena pakai kunci macam-macam ya. Nah, tolong yang mungkin melintas di tempat ibu yang nggak dikenal, silakan diperiksa. Kalau memang takut, panggil ini Kapolsek atau Babin Kamtibmas di sini ya kan. Pak, ini ada yang mencurigakan nih. Gimana Pak? Tolong dong di sini, takut kami nih. Covid memang saat ini sudah melandai, tapi arahan pemerintah kalau berada di ruang tertutup, rapat di tempat tertutup atau di kegiatan yang di dalam ruangan pakai masker. Kalau Bapak Ibu lagi sakit batuk pakai masker. Tapi kalau di alam terbuka ya mungkin boleh nggak pakai masker boleh. Tapi kalau disarankan sih pakai masker. Karena selain pandemi Covid sekarang juga sedang mewabah hepatitis akut yang katanya juga antisipasinya jaga jarak, sering cuci tangan sebelum makan, cuci tangan pakai sabun. Jangan cuma kucek-kucek doang, pakai sabun. Jadi sebelum makan virusnya udah mati nih. Jangan terbawa. Bu, dari mana virusnya? Nggak tahu juga saya juga. Dari mana? Tiba-tiba ada aja penyakit hepatitis akut ya Bu ya. Kita juga bingung. Nah, selain itu kita juga harus ini katanya kalau yang sakit-sakit pakai masker, jangan sering-sering makan bersamaan. Kalau bisa kalau makan samaan itu bawa peralatan makan sendiri. Ya nggak Bu Dokter, benar kan? Nah, satu lagi, polisi sekarang disuruh memonitor masalah ternak, penyakit mulut dan kuku. Tapi saya lihat di sepanjang Bantarsari nggak ada ya yang punya peternakan ya? Ada ya. Nah itu dimonitor yang punya peternakan, apakah ada penyebaran penyakit mulut dan kuku. Cirinya katanya air liurnya berlebihan, kalau dilihat rongga mulutnya tuh ada sariawan sehingga dia nggak doyan makan. Terus kalau berdiri itu sukanya nggak mau berdiri, duduk karena di sela-sela kakinya ada luka. Nah itu contoh PMK, penyakit mulut dan kuku. Jangan khawatir untuk ibu-ibu atau masyarakat karena nggak menular ke kita. Tapi kita bisa jadi pembawa virus itu untuk ternak yang lain gitu. Hati-hati. Jadi jangan gampang membeli atau berkunjung dari satu tempat peternakan tanpa kita tahu di sana sehat atau enggak. Kalau misalnya habis dari suatu peternakan beli kambing atau domba atau sapi untuk korban nanti, mandi bersih dulu lah di rumah. Mandi bersih supaya nggak jadi penyakit untuk hewan yang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan ketemu ibu bapak yang luar biasa hari ini. Saya sangat senang sekali. Barangkali ada yang mau tanya, saran, kasih masukan ke saya. Enggak? Bapak, Ibu, daripada melamun yang di pojok, apa yang dipikirin? Ayo dan eta Pak Kadus, Pak RW. Kadus, ayo. Ya, update nya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kapolres yang telah silaturahmi ke wilayah Desa Bantarsari terutama berkembang dan maju. Saya harap untuk Ibu minta dorongannya gitu, walaupun baru silaturahmi ke sini, dan alhamdulillah wisata ini dipandu langsung oleh Pak Lurah berikut wakil dan rumah. Cuman tadi saya tertarik untuk ranahnya Pasir Helang ini cepat maju karena harus ada sponsor. Saya sebagai ketua PKK kecamatan sangat berterima kasih kepada Ibu atas kunjungannya, dan alhamdulillah sangat menginspirasi, dan saya mengharapkan tidak kesini aja Bu, karena kalau medsos Ibu kan dilihatnya
ke orang banyak dan dari mana-mana. Saya berharap nanti Ibu mau keliling dengan PKK. Nah, itu kan otomatis secara tidak langsung Ibu tuh mempromosikan Kecamatan Cijambe. Dan ada juga nanti makanannya branded Cijambe. Saya minta Ibu untuk seperti yang tadi mempromosikan, membuat orang itu penasaran apa sih kue Cijambe, seperti apa sih, kok unik begitu. Nah, justru saya hanya itu Bu. Jadi partisipasi Ibu sangat saya terima. Alhamdulillah. Saya harap Ibu mau ke desa yang lain. Mau banget. Pasti saya yang datang. lain. Insya Allah, panjang umur pasti saya datang. Kami sudah berindak di sini kurang lebih 11 tahun. Memang alhamdulillah kalau untuk Bantarsari semenjak saya dinas ini kemajuannya memang cukup pesat. Dulu jalan pun sulit, jelek. Saya 2 kali keguguran di sini karena jatuh. Saya jatuh. Nah, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tetap sehat. Saya senang dapat berbakti juga untuk desa ini, terutama di bidang kesehatan. Terima kasih juga ke jajaran pihak Polres Subang yang udah membantu program vaksin, karena sebenarnya kami juga terbantu Bu pencapaian target, dan kebetulan kemarin terakhir 97% ya persen untuk desa Bantarsari vaksinnya sudah tercapai. Makanya untuk pembukaan wisata ini Sangat memungkinkan. Dari Pak Kadus tadi insya Allah kita carikan sponsor siapa yang mau mengembangkan Pasir Halang. Tapi saya harap tuh yang mengembangkan dari Karang Taruna sendiri. Kalaupun misalnya pengen diberikan fasilitas tertentu di sini, apa yang mau dibangun di sini atau apa gitu. Apakah fasilitas permainan, ada paintball atau main tembak-tembakan atau apa? Ya silakan nanti dirembukan maunya apa. Makasih Pak Kapolsek, tadi udah dipuji, alhamdulillah sini aman. Tapi antisipasi kalau ada masyarakat lapor, tolong segera di follow up, maunya kan begitu ya. Kalau misalnya Pak Kapolsek misalnya masih banyak masalah, boleh lapor ke saya Pak, nggak apa-apa. Kalau Kapolres kan gampang merintah semua orang tuh gampang. Jadi bisa nanti catat WA saya kalau ada masalah, silahkan supaya kita bisa segera memfollow up-nya ya. Jadi kami juga dari kepolisian ingin memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang terkendalanya kadang-kadang gini, lapornya di mana, nanti mungkin disimpan dulu laporannya, baru besoknya didistribusikan karena hari Minggu hari itu. Kadang-kadang tuh begitu Bu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin forward ke saya, Bu kita ada ini, nah kita bisa lebih cepat penanganannya. Masih banyak karena kan sifatnya kami mandiri di sini Bu. Ya. Jadi belum mendapat bantuan dari pemerintah ini semenjak ini dibangun. Jadi ini hasilnya kami udah jual tiket karena payung hukumnya kami kerjasama LMDH dengan perhutani 30-70%. 70% untuk kami pengelola dan sisa dari 70% itu kami terapkan di sini Bu. Infrastrukturnya yang itu alhamdulillah dari kemandirian pengelola kami di sini. Terus ini mengenai pasir helang memang belum ada apa-apanya karena kami jualnya alamnya. Nanti untuk fasilitas ya setiap bulan, setiap tahun kami mungkin ada pembangunan di sini walaupun belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, maksudnya dari tiap bulan, setiap tahun pasti ada perubahan ya. Ada perubahan. Ini karena baru 2 tahun. Dan yang lebih utama yang tadi Ibu sampaikan yang mengenai kegiatan Hari Bayangkara itu. Jadi kami sangat menanti karena saya juga belum bisa menggerakkan ibu-ibu kader Yandu. Biasanya kan saya bikin door prize sambil jalan santai Bu, dari bawah mencoba sedesa Bantarsari ataupun luar desa bisa ikut. Dari bawah suruh jalan kaki sampai Pasir Helang. Jadi bareng-bareng dengan itu akan meriah lagi. Dan kami juga mohon kepada pelaku pengusaha UMKM kecil ya untuk dikembangkan, nanti bisa dipasarkan di sini gitu ya. Ya kebetulan di Cijambe pada saat itu ada 8 wisata yang tadi disampaikan sama Pak Camat yang masih berkokoh ini tetap Pasir Helang. Tidak ada mundurnya Pasir Helang. Tetap terawat gitu ya. Walaupun banyak rintangan dan untuk Pasir Helang tinggal klik Bu
Itu Pasir Heulang Desa Bantarsari udah muncul. Ya, saya mau kasih hadiah nanti tadi yang tanya. Aduh, Hadiahnya. Salah sendiri kenapa nggak tanya? Sekdes. Sekdes mah Sini makan di sini aja. Makan apa? Itu kan ada liwet, ciri khas Pasir Heulang liwet. Lah katanya 2 minggu lagi dihadirkan. Sekarang udah siap tuh. udah lagi requestnya buka Polres tadi 2 minggu lagi. Pak Lurah udah siap. Oh, Iya, udah siapin. Luar biasa. Ini air teh curot. Tadi tuh cician. Itu dulu itu. Dan kita berakhir dengan makan bersama teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video yang datang informasi dari Pasir Heulang. Semuanya. Cepet